Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua serta taufik sehingga kita bisa hadir di dalam majlis ilmu di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah di dalam majlis ilmu kita ini. Tak lupa jemaah sekalian, kita juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian akidah pada kitab Al-Fawaid Al-Aqadiyah Al-Manhajiyah Al-Mustanbatah min Ta'silat Syarh Sunnah Al-Barbahari As-Salafiyah. Kita akan mengkaji beberapa poin-poin masalah akidah di dalam penjelasan yaitu sunnah karya Al-Barbahari rahimahullah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan memulai dari pembahasan kajian beliau. Beliau mengatakan, qala Al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yughda' ala uqulir rijal wa ara'ihim wa ilmihi 'inda Allah wa 'inda rasulih fala nattabi' syai'an bihawaka. Apa kata beliau jemaah sekalian? I'lam, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ini adalah ungkapan at-talattuf fil ibarah ma'al mad'u, ungkapan kelembutan doa yang sudah kita pernah mengkaji di dalam ungkapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika beliau memulai setiap nasihat-nasihat di dalam Ushulul Tsalatsa. Maka seringkali beliau mendoakan para pembacanya, para pendengar, kepada kita kaum muslimin adalah doa yang disampaikan dari saudaranya ke saudara yang lainnya. Irham yarhamukallah. Ini artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. An-dina, sungguhnya agama ini adalah agama wahyu, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala min qibalillah, lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Ini tidak diletakkan atau diciptakan oleh akal-akal manusia serta fikiran-fikiran mereka, namun ini semuanya datang dari Allah. Sumbernya adalah wahyu, tidak datang dari akal manusia. Begitu juga tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mengucapkan dari muncul hawa nafsunya, dari sumber hawa nafsu beliau tidak, namun seluruhnya ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai muballigh, hanya menyampaikan saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Oleh sebab itu Jibril dikatakan al-amin, yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Jibril ini mengkhianati amanah tersebut dari Allah. Dan ada juga kelompok Syiah yang menyatakan seharusnya Jibril ini menyampaikan amanah itu bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya amanah itu, wahyu ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu.
maka mereka ini kepada Nabi SAW agak ada yang kurang bagi mereka rasanya kepada Nabi. Bahkan apalagi kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka syaratnya, usulul iman mereka itu, syarat iman mereka ini, kita orang-orang yang ingin masuk atau berpemahaman Syiah itu, mereka harus melaknat Abu Bakar, mereka harus melaknat Umar, Utsman, mereka harus melaknat mereka, Hafsah, Aisyah, seluruh mereka itu mereka katakan mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di sini ini tidak diletakkan kepada akal-akalan manusia, namun ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Maka jemaah sekalian, kita lihat apa yang dikatakan Syekh Al-Barbahari rahimahullah ketika dia menyapa para pendengarnya, menyapa kaum muslimin, bahwasanya di situ ada at-talattuf bil ibarah, berlemah lembut di dalam berdakwah, terkhusus kepada orang-orang yang tidak tahu. Di sini disebutkan bahwa fa qad yaqtadi al-maqam asy-syiddah wa qad yaqtadi linan. Ada di saat kita memerlukan ketegasan, ada perlu dakwah itu dengan kekerasan. Dalam Al-Quran Allah katakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan la'anal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, terlaknatlah orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka ini sebagai sesembahan, sebagai aid. Ini Rasulullah SAW keras terhadap mereka. Namun Rasulullah SAW di dalam sirahnya, di dalam sejarahnya, beliau sering berta'amul dengan lemah lembut sekali. Kaifiyatut ta'amul ma'al mukhti wal mukhalif wal mu'min wal kafir. Beliau berta'amul dengan Yahudi, Nasrani, beliau juga berinteraksi dengan orang mukmin, orang yang salah. Jadi dicontohkan di sini kasus yang masyhur, kasus yang dikenal, yang kita kenal itu bagaimana Rasulullah SAW berlemah lembut kepada Arabi, orang Arab. Bukan hanya Arab tersebut, seringkali Arab ini bersinggungan dengan Rasulullah SAW. Ketika orang Arab datang ke Nabi, kemudian mengambil kerah baju Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, berikan harta yang diberikan Allah kepadamu, sebab harta itu bukan hartaku, ini harta dari Allah. Nah, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Kata Nabi SAW, rahimahullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, udhiya aktsara min hadha, dia disakiti jauh lebih dahsyat daripada saya, kata Rasulullah SAW. Ini kepada Arabi, ta'amulnya Rasulullah kepada Arabi ini ketika kencing di dalam rumah Allah, dia Rasulullah SAW suruh membersihkannya air kencing tersebut, kemudian dia panggil orang yang salah itu. Kemudian fajanibus syiddah, janibus syiddah ini adalah dari sisi yang kerasnya. Namun di dalam keras ini jangan mubalaghah, berlebih-lebihan, sehingga tidak ada aturannya di situ, sebagaimana orang-orang yang terdahulu di zamannya setelah Rasulullah SAW wafat, ada kelompok yang dinamakan Khawarij. Khawarij ini mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, mudah mengkafirkan umat Islam. Bukan yang dikatakan Salafi, Wahabi yang mudah mengkafirkan, sebab kita ada dawabitnya. Ahlus sunnah wal jamaah punya aturan-aturannya di dalam menilai seseorang, baik dari sisi bid'ah yang dilakukannya ataupun dari sisi kekufurannya yang dilakukannya. Namun tidak seluruhnya kita katakan kafir, bukan hak kita mengatakan orang tersebut kafir. Di sini akan insyaallah akan kita bahas masalah itu. Nah, jawanibus syiddah dalam masalah yang keras ini dalam agama kita tidak diperbolehkan. Al-ghulu fid din wal ghulu fil ashkhas, berlebih-lebihan di dalam masalah agama ini. Nabi SAW mewanti-wanti kita umatnya, iyyakum wal ghulu, jangan berlebih-lebihan di dalam masalah agama ini. Iyyakum wal ghulu, tak boleh berlebih-lebihan, sebab sumber agama kita ini adalah patokannya qala Allah wa qala Rasulullah. Bagaimana Nabi SAW melakukan itu? Nabi SAW untuk dirinya memang beliau memiliki kekhususan tersendiri, ada khosasiyah, kekhususan beliau.
yang umatnya tidak boleh lakukan itu. Namun khusus Nabi SAW salat tahajud, beliau melaksanakan salat tahajud itu bagaimana dari awal salat, setelah salat isya beliau melaksanakan salat tahajud qiyamul lail sampai sulusul akhir, sampai waktu subuh datang. Itu beliau lakukan. Hampir sepanjang malam beliau lakukan seperti itu. Terkadang beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Beliau dalam baca satu rakaat, dalam satu rakaat beliau satu maqta', misalnya satu ayat dibaca berulang-ulang kali, dan itu dari setelah isya sampai subuh hari beliau lakukan. Namun hal ini tidak bisa umatnya Rasulullah SAW memaksakan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, kalau datang waktunya kita ini ngantuk pada saat qiyamul lail, maka Nabi memerintahkan kita untuk tidur. Nabi SAW tidak menginginkan kita memaksakan diri kita, paksakan diri kita ini untuk beribadah sehingga kita tidak memperhatikan jasad kita, mata kita, keluarga kita. Tak boleh seperti itu. Nabi SAW mengatakan, man raghiba ana akhsyakum wa atqakum, saya yang paling bertakwa kepada Allah, saya yang paling takut kepada Allah. Namun kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang enggan mengikuti sunnahku. Padahal sebelumnya ini 3 sahabat itu adalah mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, namun Rasulullah mencelah ketaatan itu, mencelah ibadah tersebut. Sebab apa? Ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan fitrahnya Islam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sumbernya, kata beliau Syekh Al-Barbahari, masadirut talaqqi ya'ni al-kitab was sunnah. Sumber utama kita di dalam mengambil dalil, mengambil hujjah ini dari Alkitab dan Sunnah. Inna min rahmatillah, sesungguhnya di antara rahmat Allah bi khalqihi annahu ta'ala arsala ilaihim rusul. Di antara rahmat kasih sayang Allah terhadap makhluknya ini bahwasanya Allah mengutus rasulnya. Bayangkan jemaah sekalian, Allah turunkan kitabnya tapi tak ada yang menjelaskannya. Apa yang akan terjadi itu? Adanya rasul saja, masih banyak yang buat tafsiran sini dan situ, padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Rasulullah SAW kalau tidak ada, maka tersesatlah kita. Kita masing-masing ini punya penafsiran sendiri-sendiri. Ada penafsiran itu, ada yang ini, ada yang namun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada yang menjelaskannya, yaitu Nabi SAW. Sebab ada orang juga tak mau mengikuti hadis Nabi. Ada yang dinamakan ingkarus sunnah namanya. Orang-orang yang mengingkari sunnah, ada itu Pak, yang mereka nisbahkan diri mereka ini sebagai Qur'aniyun. Qur'aniyun hanya mengambil sumber itu dari Al-Quran saja. Tak mau dia mengambil hadis Nabi. Sebab apa? Hadis Nabi itu ini banyak pecah-pecahannya, banyak tafsilatnya. Ada yang dhaif, ada yang sahih, ada ahad, ada mutawatir katanya itu. Maka itu perkataan manusia, perkataan sahabat-sahabat Nabi yang mana jauh sekali dari sekarang sampai kepada Nabi itu berapa tahun, berapa abad, 15 abad lamanya. Ini pasti di situ ada distorsi, ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi kita jemaah sekalian sangat menjaga namanya sanad-sanad hadis tersebut. Kita definisi-definisi tersebut bukan terjadi di zaman dahulu. Zaman dahulu ini hanya untuk memudahkan bagi kita untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW. Apa yang datang dari Nabi, sahabat, jelas sahabat ini siqah, sahabat terkenal keadilannya, adil. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka, siapapun itu. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Kemudian setelahnya muncul tabi'in, tabi'in, dan mereka ini sudah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa itu adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah Nabi, setelah sahabat Nabi, tabi'in, kemudian tsummal ladzina yalunahum tabi'in, mereka lah yang pembawa syariat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ridhai mereka wa radu'an. Maka jemaah sekalian, di sini sumber talaqi kita mengambil dalil tersebut dari Al-Qur'an dan sunnah. Jangan kita mengedepankan akal kita. Kalau akal tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan akal manusia itu tidak ada ta'arud Pak, tidak ada pertentangan. Kalau akal manusia ini sahih,
akal kita ini bersih dari syubhat-syubhat itu, tak mungkin bertentangan kalau akal kita bersih. Tapi kalau akal manusia ini penuh syubhatnya, maka akan diotak-atik itu dalil tersebut. Mereka katakan bahwa dalil ini tak sesuai dengan zaman kita, tak sesuai lagi dengan konteks sekarang, maka berupaya dicari tafsiran-tafsiran terbaru bagi dia. Padahal salihuz zaman wal makan, sama sesuai dengan apa yang ada zaman sekarang ini. Tapi yang masalahnya ini bukan syariat yang salah, bukan hadis yang salah, bukan sunnah yang salah. Yang masalah itu adalah otak dia. Yang masalah itu logikanya. Akal manusia ini pendek, akal manusia ini tumpul, mutafawid, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang mana mau kita ambil ini? Namun kalau kita merujuk kepada Nabi SAW, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa ilar rasul. Kalau kita tanazu', kita berselisih masalah ini dan itu, maka kembalikan kepada pemahaman yang dipahami Rasulullah SAW, juga kepada sahabat Rasulullah SAW. Itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ungkapan dalam Al-Quran, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim ketika ada masalah. Merujuknya kepada siapa? Kembalinya kepada siapa? Kalau kembalinya kepada akal mereka, logika mereka, maka salah. Maka mereka bukan dimanakan sebagai orang mukmin. Tapi kalau kembali kepada Nabi SAW, kepada pemahaman manhaj yang sahih, la yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan ini jelas hak yang benar, kemudian hati mereka ini tidak ada sesuatu meragukan sedikit pun, tidak ada keraguan, tidak ada rasa benci di dalam hati mereka ketika merujuk kepada sumber yang benar, maka mereka ini ditambahkan sebagai mukmin yang benar. Yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka mengatakan kami pasrah. Kami pasrah apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, barulah dikatakan mereka mukmin. Tapi kalau masih mengatakan wah ini masalah ini belum tak sesuai dengan zaman sekarang, ini tak sesuai dengan konteks sekarang, ini zaman dulu, tak bisa kita bawa zaman sekarang, maka jemaah sekalian, orang ini dipenuhi syubhat di dalam hatinya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sumber kita ini adalah wahyu, sumber kita ini adalah Al-Quran. Tak mungkin kita menambah-nambah, tak boleh kita menambah-nambah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qadhi Iyad rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, yang menciptakan mati dan hidup ini, liyabluwakum, tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala di sini menguji kita siapa yang terbaik. Ahsan bukan hanya sekedar beramal jemaah sekalian, tapi Islam itu lebih daripada itu. Kalau hanya sekedar beramal, ya beramallah, tak jelas ridho Allah apa tidak. Maka kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kita minta ridhonya Allah. Beramal ya beramal, tapi afdal apa enggak, aswab apa betul tidak, betul enggak ini sesuai dengan sunnah apa enggak. Maka ahsan di sini kata tafsiran akhlasuhu wa aswabu, ikhlas enggak dia, ikhlas apa tidak, kemudian aswabu, betul apa enggak. Kalau hanya sekedar ikhlas saja tidak betul, maka tertolak juga nih. Tapi kalau dia ini betul sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, petunjuk-petunjuk Nabi, tapi ya tak ikhlasnya, bukan lillahi ta'ala, tertolak juga. Maka dua-duanya harus niatnya bagus. Maka bukan hanya sekedar niat kita, banyak orang niatnya bagus, niatnya lillahi ta'ala, ikhlas dia, solatnya sekian-sekian, puasanya sekian-sekian, ada puasa sampai setahun, ada puasanya yang hanya bermula dari jam 6 sore dia puasa, ada itu puasa apa namanya, tak tahu saya, puasanya jam segitu, nanti bukanya malam hari bukanya. Ada
Ada puasa jam 7 siang, nanti bukanya seperti itu. Ada buka puasa-puasa tertentu. Tujuannya apa? Ada juga yang puasa, betul puasanya, tapi bukan lillahi ta'ala, tapi puasa tersebut adalah dia betul. Nabi puasa dari ketika waktu fajar, kemudian bukanya sampai maghrib. Tapi bukan lillahi ta'ala, tujuannya buat kebal. Ada kan Pak seperti itu? Ya ada. Sesuai dengan syariat Nabi, petunjuk Nabi, jam sekian selesai, tapi bukan karena lillahi ta'ala, tapi tujuannya agar memikat perempuan, agar memikat ini, agar dapat kaya dan lain sebagainya. Jelas itu meskipun tadi niatnya bagus, tapi kalau tak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ini tertolak. Maka akhlasuhu wa aswabu, khalis, ikhlas, kemudian baik. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak dari menjadi orang-orang yang rugi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa siapa yang melalui suatu cara yang lain dari apa yang telah disyariatkan, dia mencari jalan selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini bahwa agama yang dia cari ini bukan agama yang sesuai dengan agama Islam, maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sayang kepada Nabi. Buktinya apa? Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus mengikutilah sunnahnya, sebagaimana kata Nabi, alaikum bisunnati. Ini beliau tegaskan itu, alaikum bisunnati. Alaikum itu wajib, ala itu Rasul mewajibkan kepada kita terhadap sunnah beliau, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, wa addu 'alaiha bin nawajid. Ini gigit itu, gigit betul-betul itu. Kalau kita cinta kepada Nabi, kata Rasulullah, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah. Rasulullah SAW kata, ikuti, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka engkau akan mendapatkan samarahnya, mendapatkan buah daripada ittiba' itu. Buahnya ittiba' ini, mengikuti Nabi, apa? Yuhibbukumullah, Allah cintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Maka ada salah seorang yang mengatakan kepada Imam Malik. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah yang tinggal di Madinah. Imam Malik ini mengatakan, orang itu katakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ini ingin memulai miqat saya. Katanya, di mana seharusnya kita memulai miqat wahai Imam Malik? Ya, kita memulai miqat sebagaimana miqatnya Rasulullah SAW di Zulhulaifah, kata Imam Malik. Wah, ini orang tersebut mengatakan, saya mau memulai miqat saya ini, ihram saya mulai ketika saya berada di Masjid Nabi, katanya. Tak mau dia di Zulhulaifah itu, Bir Ali, tak mau dia ingin lebih afdal lagi, sebab Masjid Nabawi, Zulhulaifah hanya tempat biasa, Bir Ali tempat biasa, tak ada apa-apanya di situ, hanya tempat yang Nabi SAW tunjukkan untuk berihram. Tapi fadilah Masjid Nabawi ini Nabi SAW sebutkan keutamaan-keutamaannya. Juga di situ ada kuburannya Rasulullah SAW. Apa kata Imam Malik? Janganlah taf'al, jangan kamu melakukan itu. Akhsha an tusibaka fitnah, katanya, saya khawatir kamu akan ditimpa fitnah itu. Tusibah apa masalahnya di situ? Hanya jarak saja. Padahal di situ afdal, lebih baik. Kalau saya mulainya dari Masjid Nabawi, jauh lebih baik itu. Cuman Rasulullah tak lakukan itu. Rasulullah menyuruh kita di tempat tersebut, Zulhulaifah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni sami'tu Allah yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata beliau Imam Malik, wa ayyu fitnatin, fitnah apa? Fitnah ini bukan artinya fitnah menuduh orang, bukan, Pak. Fitnah ini adalah dia jauh daripada kebenaran, itu fitnah. Fitnah yang lebih besar adalah di mana engkau melihat, engkau mengatakan bahwa engkau mendahului satu kebaikan yang Rasulullah SAW tak melakukan itu.
Jadi engkau mengatakan itu baik padahal Rasulullah tak melakukannya itu. Berarti engkau lebih baik daripada Nabi sebab Rasulullah meninggalkannya itu. Rasulullah tak melakukannya. Artinya engkau mengatakan saya lebih baik dari. Qassarahan Nabi SAW. Rasulullah tinggalkan itu. Wa inni sami'tullah yaqul. Saya mendengar kata Imam Malik firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ini maka hati-hatilah engkau terhadap menyelisihi perintah daripada Allah, perintah dari Rasulullah SAW, sehingga engkau mendapatkan fitnah. Kita dapat, kalau kita menyelisihi perintah Rasulullah SAW, apa yang tak dilakukan Nabi, jangan kau lakukan seperti itu. Jangan kalian buat hal-hal yang baru dalam masalah agama ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hal-hal yang baru jangan kita lakukan. Itu adalah larangan dari Rasulullah SAW, perintah dari Nabi, jangan kita berbuat seperti itu. Maka kita sudah menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Antusibahum fitnah, maka kita dapat masalah fitnah itu. Memang keras rasanya ngomong kayak gini. Itu kan rasanya seperti illa, kecuali memang orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak tahu. Tak tahu ini kita ma'dzur. Mereka orang-orang awam, orang yang belum sampai kebenaran kepada mereka, atau mereka tidak mengerti ini hadisnya sahih, ini hadis palsu, tak tahu dia itu. Pokoknya apa yang sampaikan mereka ustaz, yang mereka terima. Namun mereka tetap belajar. Ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahaman kita, mereka akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Orang-orang awam seperti itu. Beda sama kita. Kalau kita sudah tahu, tapi kita kalau sudah sampai kebenaran kepada mereka, kemudian mereka memilih jalan yang lain, pilihan yang lain, itu masalah bagi dia. Tapi kalau hal tersebut belum tahu, masalah ini, hal-hal tersebut tidak tahu dia, maka mereka ini dimaafkan. Dulu di zaman Bani Israel, Rasulullah SAW mengatakan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bukhari dan Muslim, bahwa ada seseorang, anna rajulan asrafa ala nafsi, ada orang itu dia sudah berlebih-lebihan di dalam bermaksiat, melampaui bataslah terhadap dirinya ini, maksiat apapun sudah dilakukan. Maka dia ini ketika mau mati itu dia berwasiat kepada anak-anaknya, dia katakan kepada anaknya, nanti kalau saya mati ahriquni, ini kalau saya mati bakar tubuh saya ini, jasad saya bakar. Setelah itu abunya itu, tulang-tulang saya itu tumbuk sampai menjadi debu, habis sampai debu, kemudian terbangkan di udara, biar dia terbang terpencar kemana-mana. Biar di situ kalau Allah Subhanahu Wa Taala mampu, katanya, kalau Allah mentakdirkan saya ini dikumpulkan nanti, kalau Allah mampu, katanya seperti itu. Akhirnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh tanah itu untuk mengumpulkan tulang belulang ini, dan Allah tanya kepada orang itu, tanya, kenapa engkau lakukan tersebut? Kenapa engkau lakukan? Kata orang tersebut, ya Allah, yang saya lakukan ini karena saya takut kepada engkau, hanya takut saja. Jadi jemaah sekalian, ini para ulama akidah mengatakan annahu la yu'adzab illa jaa'a bihil ilm, bahwa orang itu tidak akan diazab sampai ada ilmu kepadanya. Ini orang ini jahil, kata ulama akidah, meskipun dari akidah ini masalah, karena dia tidak percaya ada hari kebangkitan. Allah mampu yuhyi wa yumit, inna nahnu nuhyi wa numitu, dalam surah Yasin itu, nuhyi wa numit wa naktu ma qaddamu wa atharum, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan setelah yang mati itu. Mampu Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan tulang belulang tersebut menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini orang itu dikasih, kenapa kamu melakukan itu? Katanya, ya Allah, yang saya lakukan ini karena saya takut kepadamu. Jadi apa yang dilakukan orang awam kita ini, yang mereka modalnya itu, Pak, tak ada ilmu mereka, tapi yang ada modal mereka hanya takut saja. Maka orang-orang seperti ini Allah maafkan mereka. Sebab apa? Karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau sudah sampai hujah kepadanya, udah datang hujah nih, tapi dia menolaknya, maka itu namanya sombong. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa agama kita ini bukan berdasarkan akal kita, tapi kita ini namakan Islam. Apa artinya Islam? Islam itu istislam namanya. Islam itu al-khudu wal inqiyad. Islam itu pasrah
tunduk, patuh dan menerima apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam bab fikih itu ada istilah masul khuffain, masah al khuffain. Bapak-bapak jemaah sekalian yang mengkaji masalah fikih itu mengusap sepatu. Bagaimana mengusap sepatu itu? Ketika kita menggunakan sepatu dalam kondisi tahir, dalam kondisi suci, kemudian kita pasang sepatu itu, batal kita, maka sepatu itu pada saat kita ingin mencuci kaki kita tak usah dibuka sepatu kita. Cukup kita setelah kita wudhu secara lengkap sampai ke kaki kita, sepatu itu kita bukan sepatu kita celupkan, tapi ada namanya diusap sepatu, usap sepatunya, namanya masul khuffain, diusap. Yang diusap bukan di bawahnya, diusap. Bukan diusap, bukan di bawahnya, yang kotor itu di bawah bukan, tapi yang diusap itu di atasnya yang diusap. Itu namanya masah al khuffain, diusap. Dan bagi yang mukim seperti kita ini, kalau kondisi sejuk biasanya, ya kan, kita kondisi seperti ini boleh kita gunakan seperti itu. Tak kita lepas sepatu itu, maka 1 hari 1 malam masa berlakunya. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam masa berlakunya. Kalau ini diusap, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu bil aqli," kalaulah agama ini dengan akal turunnya itu, lakana masu asfal aula min a'la, maka yang paling baik ketika mengusap sepatu itu yang di bawah daripada yang di atasnya. Kenapa? Karena saya melihat Nabi SAW mengusap di atas sepatunya. Maka ikhwatal fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa agama ini bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Pelaku dalam Islam ini keras sekali dalam masalah bid'ah. Jelas Rasulullah SAW dalam khutbahnya disebut terus, khutbah hajah itu, khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, sampai terakhir. Kemudian beliau menyampaikan hadis tentang iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka setiap masalah-masalah yang baru ini, sebab orang yang membuat hal-hal perkara berat dalam agama kita yang seharusnya kita dimotivasi membuat hal inovasi terbaru itu masalah duniawi. Maka kalau kita lihat sejarahnya di awal-awal Islam, dari zaman sahabat Nabi kemudian turun tabi'in, mereka itu adalah penemu-penemu hebat dalam masalah duniawi. Al-Khawarizmi, dia menempuh teori aljabar. Bagaimana Ibnu Rushdi, dia selain ahli kedokteran, dia pandai masalah dokter bedah dan lain sebagainya, dia juga punya fikih, dia juga ahli filsafat, punya fikih yang kita baca terbaik di zaman sekarang ini, yaitu masalah bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Itu adalah fikih perbandingan. Siapa yang menulisnya itu Ibnu Rushdi Al-Maliki. Dia juga punya buku tentang masalah dokter, kedokteran, sejarah. Ibnu Khaldun, dia terkenal dengan bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dan ulama-ulama zaman dulu di Spanyol maupun di Baghdad, ada Imam Syafi'i rahimahullah, ada Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik, ada Imam Ahmad. Mereka di zaman dahulu terbaik di masanya sampai sekarang ini. Sebab apa? Yang mereka tahu mana bid'ah yang seharusnya dalam agama tak boleh kita. Tapi kalau dalam masalah agama ini berkutat masalah itu. Kalau kata dalam sanad yang marfu menyebutkan bahwa kalau seorang melakukan hal bid'ah pasti ada masalah sunnah yang ditinggalkan, pasti itu Pak. Yang sunnah ditinggalkan, bid'ah yang dilakukan. Tak mungkin menyatu bid'ah sama sunnah, tak mungkin. Tapi kalau kita sunnah kita lakukan, sunnah ini sederhana masalahnya. Tapi orang pelaku bid'ah ini menciptakan hal baru itu, pingin agama ini sulit. Hanya orang tertentu saja yang punya hak prerogatif. Salawat misalnya, kita tengok ada salawat sampai buku seperti ini nih, dipegang di pondok-pondok pesantren itu. Salawat ini, salawat itu, salawat ini, macam-macam salawat supaya kita dapat ini, salawat supaya dapat rezeki ini, salawat. Padahal salawat diajarkan Nabi itu mudah sekali, simple. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat
Ibrahimi Allah sallallahu alaihi wasallam jelas, tapi dia ciptakan salawat. Nah, hanya khusus salawat ini dipegang oleh orang tertentu di dalam mimpi mereka. Tak didapatkan seperti kita nih Pak, hanya orang tertentu yang dapat salawat ini. Kalau dapat salawat ini nanti akan ini nanti hasilnya seperti itu. Maka agama ini Rasulullah SAW ad-dinu yusrun, agama ini mudah sekali, tidak harus muslim. Kalau kita mau berdoa langsung doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu kita bawa air ke fulan kemudian minta tiupkan, minta ini kan dipinum, tak ada. Rasulullah jelas kalau sakit mengatakan kepada Utsman, kata Rasulullah SAW, ini kalau kau sakit ini pegang badan kau sendiri, baca 7 kali bismillah, 3 kali, 7 kali sebutkan a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu selesai. Bukan Rasulullah ini air saya tiupkan, ini kau minum malah dah. Rasulullah serahkan itu kepada pribadi masing-masing. Tapi bolehlah, tidak apa-apa kita minta doa kepada fulan, kepada orang soleh, tidak ada masalah. Ya, Allah a'lam bishawab. Saja jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.